Mas Aditya, coba periksa. Tuh. 80.000. Coba pinjam. Rp80.000. Baik. Mas Aditya, jangan pakai matematika 700. Kalau matematika 700 yang dipakai, makin gak percaya orang. Makin gak percaya. Kita pakai matematika yang terjangkau saja. Matematika 10 kali lipat. Ini sih biasa lah, saudara, ini bukan muka baru toh. Ini muka lama semua kan. Di jidatnya tertulis Yusuf Mansur sudah. Artinya Anda hanya perlu penguatan saja kan. Ini ilmu lama nih, Aditya. 80.000 won. Oke. Anda sedekah 10.000. Tinggal berapa? 70. Tinggal 70. Kalau matematikanya adalah matematika dunia, dia benar. Karena itu tidak ada yang mau sedekah. Coba lihat. Kalau saya sedekahin 20, tinggal berapa? 60. Sedekahin lagi 30, tinggal berapa? Ini makin kecil suaranya. Makin pelan-pelan. Itu cara Nabi. Kemudian kalau kaum pria, ini ada begini, siapa yang berinfak, pahalanya begini, bersedekah begini. Itulah cara Nabi. Bukan menunjuk, ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya. Ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nah, itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama ngerampok, kasih buat saya. Itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu. Bahaya itu. Ustadz Yusuf Mansur menjadi perbincangan publik. Ceramahnya berisikan sedekah menuai kontroversi. Buya Yahya sampai ikut memberikan komentar. Cara Ustadz Yusuf Mansur mengajak para jamaahnya untuk bersedekah dinilai kurang tepat. Sebab pemilik pondok pesantren Darul Quran itu mengajak masyarakat bersedekah dengan cara terkesan menodong. Buya Yahya menyindir cara itu yang tak bedanya dengan meminta-minta atau memalak jamaah. Buya Yahya tegas menyatakan bahwa dakwah disertai minta-minta atau memaksa jamaah memberikan harta bendanya itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Buya mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan sedekah dengan cara memberikan imbauan, bukan dengan unsur paksaan. Beliau juga mengatakan bahwa kala itu Nabi memberikan imbauan yang baik kepada seseorang untuk menolak bencana maupun dosa dengan cara bersedekah. Sedekah. Petunjuk dari baginda Nabi. Nabi itu kalau ngajak sedekah sama orang nggak pernah bikin malu orang. Nabi itu datang dengan himbauan. Kemudian Nabi menyebutkan untuk menolak itu semua harus tobat dari itu semuanya. Lalu Nabi menyebutkan lagi bahwasanya untuk menolak bencana dan untuk menolak segala dosa adalah banyaklah bersedekah. Diberi himbauan begitu, langsung bersedekah. Ada yang lepas kalungnya, yang lepas anting, yang lepas ininya, semuanya. Lalu pulang kembali kepada suaminya dengan baik, tobat, benar. Itu cara Nabi. Kemudian kalau kaum pria, ini ada begini, siapa yang berinfak, pahalanya begini, bersedekah begini. Itulah cara Nabi. Bukan menunjuk, ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya. Ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nah, itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama ngerampok, kasih buat saya. Itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu. Bahaya itu. Oh, ustadz minta-minta ke jamaah. Kalau memberikan himbauan sedekah, kan biasanya ngomong, ya tidak paham-paham tuh. Suruh megang kotak, dia pegang beneran. Tidak ngisi-ngisi ya, didoain saja semoga paham.
Ini nggak paham misalnya ini. Nah ini ya tetap nggak boleh kita bikin malu. Bikin malu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Atau bikin orang lari. Ini masalah sedekah. Maka lihat, ikhlas harus kita ajarkan untuk diri kita sendiri. Ikhlas kita ajarkan kepada orang lain. Bagaimana mengajarkan ikhlas? Cara mengambil pun yang cantik, yang manis. Maka tim-tim pengurus masjid yang cari dana, tolong yang cantik mainnya. Kalau kemudian disedekain lagi semua tinggal berapa? Habis. Nggak ada yang mau sedekah semua. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kalimatnya adalah kalimat sedekah dan matematiknya matematika sedekah. Lihat, perhatikan. Pegang. 10 dikali 10. Ini kan 10.000 toh? Dikali 10 jadi berapa? 100 tambah 70 jadi berapa? 170. Ketika Mas Aditya sedekah 10.000 dari 80.000 yang dia punya, maka duitnya tidak menjadi 70 tapi menjadi 170. Sini 10. 10. Oke. 20 yang disedekain jadi berapa? 270. Mana? Ini kali 10 tambah saldo gitu loh. Kali 10 tambah 260. Sini 3. Sampai ingat-ingat ya. Kalau sedekah 1 170, 2 tadi 260. Sekarang sedekah 3 nih. 3 jadi berapa? Ini ngeblank. Mas Aditya ngeblank apa ini? Mas Aditya, kan ente sedekah 30. Duit sisa tuh 50. Ini dikali 10. 300 tambah 50 berapa? Yes, 350. Sini